warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Juliana Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kebebasan beribadah. Oke, hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Mustahil kan kalau kita itu dilahirkan sebagai manusia gitu kan. Hak ini dimiliki oleh pemberian hak ini dimiliki oleh semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat ataupun pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, ataupun negara lain. HAM atau hak asasi manusia ini juga merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu bersifat universal. Artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak melekat kewajiban, karena itu selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban hak asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM. Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak-hak kemanusiaan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Menurut pendapat John Matterson dari Komisi HAM PBB, itu dalam Teaching Human Rights United Nations, sebagaimana dikutip, Bahrudin Lope menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Itu menurut Mansur Effendi tahun 1900 dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun menurut Profesor Dr. Darji Darmo Diharjo adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Laboratorium Pancasila IKIP Malang menyebutkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada juga menurut Profesor Mr. Kunjono Purba Pranoto, HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya
tidak dipisahkan hakikatnya. Terus ada juga menurut Conjoro Pabronoto pada tahun 1976, hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki hakikatnya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Terus ada juga menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat dan merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia itu merupakan suatu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Kemudian hak tersebut juga harus dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan harkat dan martabat. Oke, kita langsung poinnya aja, yaitu kebebasan beribadah. Kebebasan tuh apa sih? Ada yang tahu nggak ada ya? Mungkin ada beberapa yang tahu, jadi apa jelasin. Kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan bertindak tanpa paksaan, ketiadaan kendala atau hambatan, kekuasaan untuk memilih tindakan seseorang yang seringkali dilihat di dalam arti kebebasan negara atau fundamental freedom. Nah, kebebasan beragama itu suatu kebebasan yang sangat dibutuhkan secara mutlak bagi pemeliharaan dan perlindungan atas martabat manusia di dalam masyarakat yang terorganisasikan sebagai satu jenis perlindungan paling minimum yang dapat diterima. Dalam berbagai dokumen HAM disebutkan secara jelas bahwa hak atas kebebasan beragama bersifat mutlak dan berada di dalam fonum internum, merupakan wujud dari inner freedom atau freedom to be, dan karenanya termasuk non-derogable. Artinya hak yang secara bersifat dinyatakan di dalam perjanjian hak asasi manusia sebagai hak yang tidak bisa ditangguhkan pemenuhnya oleh negara selama dalam keadaan bahaya seperti perang sipil atau invasi militer. Adapun hak non-derogable yang dikenal sebagai hal paling inti dari hak asasi manusia. Hak non-derogable ini tidak boleh ditangguhkan, selalu harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara pihak dalam keadaan apapun. Ada seorang Syed Suhain Nasr, seorang sufi dan ilmuwan Iran, memilih dua bentuk kebebasan beragama. Yang pertama itu ada kebebasan menjadi freedom to be yang ditandai oleh pengalaman keberadaan diri yang asali berkaitan dengan mistikisme yang kepedulian utamanya adalah kebebasan pribadi, bukan kebebasan politis. Kebebasan pribadi adalah kebebasan mutlak atau absolute or infinite freedom yang terdapat di dalam kehidupan spiritual, yang juga disebut sebagai kebebasan moral atau kebebasan menentukan sendiri tanpa hambatan sebab-sebab eksternal, atau kebebasan batin pada pikiran dan imajinasi. Nah, yang kedua itu ada kebebasan bertindak atau freedom to act yang ada dalam batas-batas yang dipaksakan oleh realitas eksternal kepada manusia. Terus ada juga prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam beragama. Terus ada juga Surat Al-Kafirun ayat 1-6
ya yang berisi tentang pengakuan terhadap pluralisme agama. Terus ada juga surat Al-Imran ayat 64, himbauan kepada ahli kitab untuk mencari titik temu dan mencapai kalimatun sawa. Terus ada juga surat Al-Mumtahanah pada ayat 8 sampai 9 yang berisi tentang anjuran berbuat baik, berlaku adil, dan menolong orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi dan tidak mengusir mereka. Sayangnya ajaran Islam yang mengedepankan nilai-nilai humanisme, pluralisme, dan inklusifisme itu tidak banyak disosialisasikan di masyarakat. Tidak heran karena umat Islam dewasa ini sangat jauh dari potret yang ditampilkan umat Islam generasi awal, khususnya itu di masa Nabi dan Khulafa Rasyidin yang dikenal penuh dengan toleransi, persahabatan, dan persaudaraan. Terus ada juga PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, itu pada tahun 1948 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan agama itu. Definisi hak kebebasan beragama secara formal itu terdapat dalam Duham, tepatnya pada pasal 18 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan pemikiran, keinsafan batin dan agama. Dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun tempat sendiri. Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak kebebasan beragama yang terdiri dari hak untuk beragama, hak untuk berganti agama, hak untuk mengamalkan agama dengan cara mengajarkannya, melakukannya baik secara sendiri ataupun kelompok dan di tempat umum atau tempat pribadi. Terus ada juga di Indonesia kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan, itu pada pasal 28E dan pasal 29 ayat 1. Bahkan dalam pasal 281 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan itu masih diperkuat lagi dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut dan menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri. Setiap orang memiliki kebebasan, apakah secara individu ataupun di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau keyakinan di dalam pengajaran dan peribadahannya. Terus dalam sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan toleransi beragama sekaligus menempatkan agama sebagai kekuatan moral dan etik dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang pluralistik. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh daerah menjadi perekat persatuan bangsa. Ajaran Islam mengakui pluralitas agama sebagai realitas yang tidak dapat dibantah, sekaligus menghormati perbedaan keyakinan itu. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Syaibin, siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Mereka tidak khawatir dan tidak pula bersedih. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Terus ada juga dalam surat Al-Maidah yang ayat 69 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Syaibin, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Pengakuan Islam terhadap pluralisme agama bukan berarti Islam mengakui kebenaran agama lain. Islam dengan tegas dan jelas membentangkan pendirian dan penunjukan kekeliruan paham trinitas,
ploteisme, panteisme, dan ateisme. Dan adapun mekanisme praktik penyembahan terhadap roh leluhur, matahari, bulan, bintang, batu, dan pepohonan, dan seterusnya. Dalam pandangan Islam, akal pikiran yang jernih mengetahui bahwa alam semesta diciptakan Tuhan yang maha hidup, maha mengetahui, dan maha kuasa. Terus Tuhan alam semesta ini maha esa dan maha suci dari kesamaan dan persamaan dengan alam ciptaannya. Terus dan bahwa Tuhan berkuasa mengadakan dari hari akhir untuk menghidupkan kembali dan memberikan balasan alam. Terus akal mengerti bahwa manusia sebagai hamba Tuhan wajib bersyukur dan bagaimana tata cara beribadah kepadanya. Akal tidak mengerti setiap muslim wajib beribadah dan menjaga kemurnian ibadah. Terus dan kemusyrikan. Dalam hal ibadah berlaku prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Intinya setiap warga negara wajib beribadah kepada Allah, menghormati dan menjaga kerukunan umat setiap warga negara. Umat beragama dan dalam Taman Sari Kemajemukan Indonesia. Penghormatan Islam terhadap kebebasan beribadah selaras dengan Konstitusi Undang-Undang 1945 pada pasal 29 ayat 2 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.